wabarakatuh. Ucapkan selamat datang di Mahkamah Konstitusi Bapak-bapak dari KSPSI. Terima kasih sudah menghubungi kami. Itu ada niat baik dari bapak-bapak sekalian untuk menghubungi kami dan kami terima dengan baik. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Budi Wijayanto. Saya kebetulan ditugaskan menjadi PLT Kepala Biro Humas dan Protokol. Dan di samping saya mungkin sudah terkenal, sudah di TV-TV, Bapak Fajar Laksono. Beliau adalah Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan yang juga sampai saat ini masih menjadi juru bicara Mahkamah Konstitusi. Nah, saya dengan senang hati, kami dengan senang hati menerima bapak-bapak sekalian dan mengucapkan selamat datang, salam sejahtera, sehat semua. Semoga kita diberikan keberkahan, kesehatan semuanya. Sebelumnya mungkin dari perwakilan dari bapak-bapak KSPSI ingin menyampaikan informasi, mungkin ada beberapa hal yang ingin kami ketahui dan kami bisa akomodir yang wajar ya, dan kami teruskan kepada pimpinan mungkin yang mungkin nanti akan mengakomodir dari kebutuhan dari bapak-bapak sekalian. Silakan mungkin perkenalkan diri dulu dan juga yang paling penting. Pak Fajar, terima kasih atas penerimaannya. Saya ingin perkenalkan bahwa saya Armanto Ahmad, Sekretaris Jenderal KSPSI, mewakili BPSPSI dan seluruh pekerja dan buruh anggota kami di seluruh Indonesia. Kebetulan Pak Presiden KSPSI Pak Andi tidak bisa hadir sini karena lagi katakan pada masa agar mereka bisa tenang dan sebagainya. Tidak, saya mewakili dengan perwakilan. Dan saya yang sampaikan sebelah saya Bung Ahmad Supriyadi. Kami biasa manggilnya Bung. Oh iya. Panggilan kita itu Bung Ahmad Supriyadi, Wakil Presiden KSPSI. Bung Abdullah, itu Wakil Presiden KSPSI. Itu Bung Afif Johan, Wakil Sekretaris Jenderal SPSI. Saya balik lagi ke Bung Roy Jinto, Wakil Presiden KSPSI. Sekaligus Bung Roy Jinto ini pimpinan Federasi Serikat Pekerja Tekstil Tanam dan Kulit. Kalau Pak Bung Abdullah itu pimpinan Serikat Ketua Umum Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan. Jabatan di samping BPSPSI, ini Bung Akmani, itu Bendahara Umum, Wakil Sekjen KSPSI, banyak pengurus kita ya. Nah, ada di sini Bendahara Umum itu Bung Stopo, mungkin udah beberapa kali kesini, itu saya gitu. Iya, makanya saya sangat familiar dengan Mas Fajar. Nah, kebetulan Pak, di kami itu beberapa federasi sedang mengadakan Rapimnas. Jadi seluruh perwakilan delegasi dari Indonesia di federasi itu sudah melakukan yang berakhir tadi pagi dari sudah berkumpul di sini, dan sebagian kami bawa dan sebagian tidak bisa kami bawa karena terbatasnya. Yang pertama Bung Dendi dari Provinsi Jawa Timur, itu Bung Anang Abdullah dari Provinsi Sumatera Selatan, Bung Muhammad Umar dari Kalimantan Timur, dia menguasai KN. Nah, itu Agus Patium, perwakilan dari Papua. Ada dari Papua. Jadi dari barat sampai ke timur kebetulan bisa hadir pada hari ini. Nah, ingin kami anjurkan bahwa kami sebenarnya sangat prihatin terhadap lahirnya Undang-Undang 2023 yang sekarang dalam uji di Mahkamah Konstitusi. Berbagai upaya senantiasa dan pasti akan terus kami lakukan agar undang-undang tersebut tidak dilanjutkan atau batal, sehingga kami kembali kepada undang-undang kami yang lama, yang menurut kami itu belum baik-baik amat, tapi cukup memadai untuk kami merasakan pekerja Indonesia saat ini. Delegasi dari Pak Sekjen, Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, pernyataan sikap keluarga besar KSPSI kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia bahwa dalam rangka menjaga stabilitas hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di Indonesia, dengan ini kami keluarga besar KSPSI menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya terhadap rakyat Indonesia, khususnya rakyat pekerja buruh, dengan menerima permohonan judicial review JR yang diajukan oleh kaum pekerja dan menyatakan mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan dinyatakan tidak berlaku. Yang kedua, agar rancangan undang-undang atau RUU Kesehatan dicabut. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih.
Jakarta 14 September 2023, Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, Sarjana Hukum, Presiden KSPSI, Dr. Insinyur Haji Hermanto Ahmad SHMM, Sekretaris Jenderal, ditandatangani. Jadi akan kami serahkan oleh Pak Sekjen dan mohon perkenan Bapak dari MK dapat memberikan beberapa sebagai tanda terima salah satu. Saya dan Mas Fajar menerima pernyataan sikap ini dengan baik, dan beberapa pernyataan sikap yang sudah disampaikan akan kami teruskan kepada Pak Menhan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oh iya. Nah, ini saya pakai masker. Soalnya anggota Wabarakatuh. Untuk dan atas nama keluarga besar SPSI di bawah tanggung jawab Bung Andi Gani Nenawea, kami kebetulan ketua umum pimpinan pusat SPSI. Rumah besarnya Kimia Energi Pertambangan. Rumah besarnya KSPSI, salah satu kamarnya lah ada SPKSPSI. Ada berapa kamar? Ada berapa kamar? Ada 14. Oh, ada 14 kamar di bawah tanggung jawabnya Bung Andi Gani. Oke. Kami bagian dari 14 itu. Iya, salah satu. Salah satu di antara. Kebetulan kami melaksanakan Rapimnas baru saja selesai, dan insya Allah kami sudah akan sampaikan tentang sikap hasil Rapimnas selaras dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Andi Gani, dengan alasan satu bahwa secara bersamaan kami kebetulan juga menyampaikan permohonan ke Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor PU 40 ya Bu. Iya, Pak. PU nomor 40. Alhamdulillah tanggal 23 kemarin kami sudah menyampaikan kesimpulan. Salah satu kesimpulannya intinya adalah mohon dengan hormat agar Mahkamah Konstitusi dapat mencabut dan membatalkan pada khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Ketenagakerjaan. Permohonan itu dimohon oleh 121 pemohon. 121 pemohon yang tersebar di Sabang-Sabang Merauke, dari tingkat PUK, tingkat unit kerja, tingkat cabang, tingkat daerah, sampai tingkat nasional. Dan ada 10 lembaga di dalamnya, bagian keluarga besar tanggung jawabnya Bung Andi Gani. Nah, tanggal 23 kemarin yang kita sampaikan kesimpulannya, dengan harapan mudah-mudahan pada waktu majelis hakim mengambil keputusan dengan tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat kerja, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan. Kalau dipertanyakan apakah itu secara kurang, ada yang bagus. Tapi khusus ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan yang mohon dengan hormat tidak bisa. Itu bisa dicabut. Itu barangkali pesan yang disampaikan oleh teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Ini saksi hidup dan bulan hari ini hadir. Kedua, Pak Andi Wijaya dan Pak Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roji, salah satu wakil presiden dan salah satu ketua umum federasi di KSPSI, sama dengan Pak Abdullah Kamar yang Abdullah, Federasi Tekstil Sandang dan Buruh KSPSI. Terima kasih atas penerimaannya. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen, Pak Abdullah, bahwa KSPSI secara konstitusi 2 kali mengajukan, baik federasi Undang-Undang nomor 11 juga kita mengajukan juga, dan putusan MK adalah informasi bersyarat, walaupun MK kita paham sendiri bahwa tafsir itu tarik menarik, banyak yang menafsirkan berbeda, dan kemudian yang menjadi catatan penting buat kita adalah bahwa perintah MK, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi kita ini jelas memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan revisi selama 2 tahun. Nah, kalau kita melihat bahasa itu tentu adalah Undang-Undang nomor 11 yang diperbaiki. Nah, dengan dikeluarkannya Perpu nomor 2 yang akhirnya menjadi Undang-Undang nomor 6 tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang, tentu menurut pandangan kami yang salah satu kami sampaikan dalam permohonan kemudian formil, bahwa yang diminta itu melakukan revisi, artinya dari beberapa syarat yang ditentukan MK kenapa itu menjadi bersyarat tentang partisipasi publik. Dan kita tahu Perpu itu sudah pasti tidak partisipasi publik, karena bagaimanapun dalam undang-undang IPAL kegentingan yang mendesak itu tentu adalah secepat mungkin harus disahkan. Jadi
sebenarnya gugatan permohonan pengujian yang kami lakukan adalah menjaga marwah MK untuk mempertahankan putusan MK yang sudah menyatakan Undang-Undang Nomor 11 itu inkonstitusional bersyarat. Dengan dikeluarkannya Perpu tentu tidak sejalan menurut kami dengan putusan tersebut, sehingga kami 5 permohonan pengujian formil kalau tidak salah yang sudah berproses kesimpulan, dan juga nanti kami mohon informasi kapan putusan akan dibacakan, apakah secara seluruh 5 perkara atau memang per nomor perkara. Juga kita ingin minta nanti penjelasan dari Mahkamah Konstitusi. Tetapi pengujian yang kami lakukan adalah untuk menjaga marwah daripada MK melalui putusan yang dikeluarkan nomor 91, karena perintahnya adalah harus direvisi. Pemerintah membuat undang-undang dan DPR tidak melakukan revisi, tetapi malah membuat Perpu yang isinya percis 99% apa yang dibatalkan, dinyatakan oleh MK itu yang menjadi Undang-Undang Nomor 6. Dan kita konsisten sebagai warga negara menggunakan hak konstitusional untuk mengajukan itu, sehingga besar harapan kaum buruh di Republik ini bahwa nasib kaum buruh ini ada di tangan MK. Hari ini pemerintah sedang menunda pembahasan tentang revisi-revisi itu, karena kita ketahui bulan Oktober dan November nanti itu ada penetapan upah minimum. Penetapan upah minimum tentu disandarkan kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, oleh karena MK belum mengeluarkan putusan, maka pemerintah menunda ini, apakah menggunakan PP yang lama turunan Cipta Kerja atau putusan MK nanti baru ada turunannya lagi seperti apa. Dan ini kami berharap untuk Mahkamah Konstitusi segera mengambil keputusan untuk memberikan rasa keadilan kepada kami para pencari keadilan, karena secara fakta hukum sih kami meyakini terang benderang semua ahli yang dihadirkan oleh pemerintah, DPR maupun dihadirkan oleh kaum pemohon juga menyatakan bahwa ada 2 syarat yang paling fundamental yang dilanggar dalam proses pembentukan itu. Pertama tentang pembentukannya, bahwa itu dibuat melalui Perpu. Yang kedua adalah tidak diputuskan dalam persidangan yang pertama, tetapi persidangan yang kedua. Sedangkan Undang-Undang Dasar menyatakan Perpu harus disahkan dalam persidangan berikutnya. Dalam tafsir yang kita baca tentu adalah tafsirnya adalah pada saat masa proses persidangan di mana rapat paripurna DPR. Oleh karena itu tentu kami sangat besar harapan kami meyakini mudah-mudahan Hakim MK menjaga marwah putusannya yang menurut kami tidak sesuai dengan Perpu yang dikeluarkan diterbitkan oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu mohon dengan sangat kepada MK untuk memberikan putusan yang adil. Kita sudah mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Kalau tidak puas dengan undang-undangnya gugat di MK. Jadi jangan sampai MK ini menjadi, mohon maaf, dianggap menjadi seolah-olah menjadi tempat pembuangan ada masalah terhadap undang-undang, gugat aja di MK. Jadi kita berharap MK menunjukkan independennya dan MK menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memang adalah benteng terakhir bagi bagi masyarakat Indonesia untuk mencari keadilan terhadap regulasi. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas segala waktunya, dan harapan kaum buruh Indonesia besar kepada Mahkamah Konstitusi, khususnya melalui palu yang kemudian Majelis Hakim. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampaikan istihadnya dari paling dalam itu disampaikan oleh rekan kami Pak Kelompok Kerja ini, kiranya menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan menjadi katakanlah melihat kondisi kerja seperti ini akan menutup hati para hakim. Barangkali kami dari Sumatera Selatan, dari daerah, karena kami yang di daerah, khususnya kami dari Sumatera Selatan, karena kita ketahui bahwasanya aturan undang-undang. Oleh karena itu kami juga mengharapkan dari daerah agar Hakim MK dapat memutus seadil-adilnya tentang gugatan yang telah kami sampaikan. Sekali lagi itulah harapan kami dari daerah, terutama dari ujung timur sana, dari Papua. Kami datang ke sini mengharapkan MK betul-betul sebagai benteng terakhir penegak keadilan di Republik yang tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hermanto, dan Bapak-Bapak sekalian. Poin-poinnya sudah kami catat semuanya, tidak ada yang terlewat. Nanti kami akan teruskan pasti pada pimpinan kami.
dan mudah-mudahan semuanya akan berjalan sesuai dengan ini. Pertama tentu karena memang ini bukan kali yang pertama saya kira Pak ya. Itu yang kemudian saya catat dan saya ingat. Saya sangat mengapresiasi Pak kehadiran, pertama soal kehadiran bapak-bapak, sebenarnya nggak ada ibu-ibunya ini. Bapak-bapak semua ke-MK dalam rangka ikhtiar memperjuangkan hak konstitusional, itu yang betul-betul selalu kita catat, kita memberikan apresiasi. Kita paham situasi kebatinan Bapak Ibu, bapak-bapak semua ini berkaitan dengan perkara yang sekarang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Catatannya adalah bapak-bapak ini berada di jalur yang benar, di jalur konstitusional, gitu ya. Jadi memperjuangkan hak konstitusional bapak-bapak melalui jalur-jalur konstitusional, salah satunya melalui Mahkamah Konstitusi. Itu yang patut diapresiasi. Dan seiring dengan itu bapak-bapak juga hadir, ya kan, hadir mengawal proses ini dan melalui jalur-jalur yang saya kira juga sangat elegan, gitu ya. Nah, sehingga ini memang lagi-lagi kami mengapresiasi ya Pak Karo. Dulu saya Kabag Humas, jadi menemui mungkin sudah. Nah, sekarang saya agak digeser ke gedung sebelah sana, Pak. Jadi saya mendampingi Pak Karo Humas dan protokol di sini. Intinya tugas kami adalah melayani bapak-bapak, menerima bapak-bapak dengan sebaik-baiknya, dan tentu saja yang bisa kami lakukan adalah menyampaikan apa yang sudah bapak-bapak sampaikan kepada kami, apa yang sudah diserahkan ini, ada lagi nanti yang diserahkan, kemudian apa tadi yang sudah disampaikan. Prinsipnya kami akan sampaikan kepada pimpinan, kepada Pak Sekjen, bahkan kepada Bapak Ketua nanti. Kami akan sampaikan, tadi Pak, kami temui rekan-rekan dari KSPSI yang menyuarakan aspirasinya. Tugas kami sampai di situ, Pak. Soal mempertimbangkan materi permohonan, soal mengadili putusan bagaimana MK nanti membuat putusan, itu tidak dalam jangkauan kami. Nah, tugas kami bersama Mas Budi, tugas kami di situ, Pak. Nah, ya mudah-mudahan kita berdoa, gitu kan, supaya yang menjadi harapan bapak-bapak semua ini, aspirasi bapak-bapak ini bisa ditangkap oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian dicerminkan dalam putusan. Itu saja. Terima kasih. 1, 2, sip. Oke, siap nanti Pak. Terima kasih. Terima kasih.